Halo sahabat Selka, kita kali ini mau FYI yang dimana mengenai baru pasang AC bukan yang dingin malah bocor. Tapi sebelum detail mengenai naskah ini, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, kan udah banyak banget tuh ya yang banyak pasti ngalamin dimana baru pasang AC kok baru ditinggal 1 hari sama teknisi, jangan 1 hari, setengah hari aja itu AC kita tuh kok udah bocor gitu ya, netes-netes di indoor, kadang di outdoor, malah banyak banget yang suka juga terjadi di mana AC indoornya bocornya parah banget gitu ya. Jadi lebih cuman nggak sekedar netes tapi dia benar-benar sampai kita harus pakai ember. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu bisa terjadi karena fungsi dari pipa drain. Kenapa pipa drain? Karena setiap AC indoor itu otomatis kita harus pasang pipa drainnya ya. Ada yang memang mau dari indoornya langsung ke bawah aja, ke galon, ke ember. Ada yang memang ditanam ke tembok, dilarikan lagi ke pipa pembuangan yang sudah dibuat. Nah, biasanya kalau cuma netesnya dikit-dikit itu ya terjadi karena pipa drainnya mungkin kurang miring, jadinya dia balik lagi ke indoor akhirnya netes. Kalau memang lebih banyak, biasanya itu pipa drainnya lepas, jadi penyambungan dari pipa drain dari unit ke pusatnya pipa pembuangan itu dia lepas atau tidak rapat, jadinya bocor dan balik lagi ke si indoor. Karena memang pada dasarnya pipa drain itu harus mengarah agak lebih ke bawah ya, jadi karena ini AC, jadi pipa drain itu harus agak lebih ke bawah, jadi ke pembuangannya jangan naik ke atas atau lurus. Kalau lurus pun dia tetap akan balik lagi ke unit indoornya ya. Nah, yang kedua adalah akibat dari kondensasi. Kondensasi itu terjadi yang dimana memang freonnya terlalu banyak mengeluarkan uap, jadinya air. Nah, yang dimana mungkin bisa di indoor, di outdoor juga. Dan kebanyakan di indoor, jadinya dia pun nggak tahu mau lari kemana, itu jadi bisa bocor. Kalau selama netesnya dikit banget itu nggak apa-apa gitu ya, mungkin karena memang suhunya udah lagi terlalu dingin banget. Tapi kalau misalkan banyak, mungkin boleh dipanggil teknisinya untuk dicek ulang ya. Nah, berikutnya mungkin juga bisa dari unit AC-nya yang memang part-partnya mungkin bermasalah, jadi ada bocor-bocor. Jadi kenapa kok bisa AC baru itu kelalaian ada yang partnya bocor? Bisa, itu 1 dari 100.000 case, tapi bisa aja terjadi, tapi memang jarang banget. Tapi baiknya kalau emang sehari dia tetap bocor atau misalkan banyak banget, kita pun juga nggak bisa buka AC-nya. Saran kita untuk kalian tetap panggil teknisi yang pasang atau yang terpercaya untuk kalian cek si unit AC-nya kenapa bocornya banyak banget gitu ya. Nah, untuk solusinya yang pertama, kalau memang masih pemasangan baru, biasanya itu memang pipa drainnya mungkin agak yang bermasalah, jadi bisa panggil teknisnya. Tapi kalau misalkan AC-nya sudah lama tiba-tiba bocor, itu pertama berarti kalian harus panggil tukang AC untuk nyuci AC-nya, sekalian tembak si pipa drainnya untuk bisa yang kesumbat-sumbat di dalam pipa drainnya seperti sudah lumutan, jamuran, itu bisa ngalir lagi ke si pembuangannya, jadi tidak menumpuk di balik lagi ke si indoor. Itu yang terjadi kalau pipa drainnya memang sudah terlalu lama tidak pernah ditembak ya. Nah, jadi kalau kalian misal AC-nya bocor, nggak perlu khawatir banget sampai yang heboh, karena memang pada dasar ada 2 kemungkinan antara AC baru atau AC lama ya.
ya, yang seperti diinfokan oleh AC baru. Makanya nanti teknisinya pasang tadi mungkin memang dia belum terlalu rapat untuk pemasangan pipa drainnya, jadi makanya ada bocor-bocor. Tapi kalau yang sudah terjadi, dicek masih aman, berarti mungkin ada dari unit indoornya yang problem ya, dimana mungkin ada kebocoran dari si freonnya ya. Terus yang kedua, kalau memang pipa lama, pastikan kalian harus sering-sering cuci. Makanya AC-nya itu ya, kalau sering pakai setiap hari 2 bulan itu minimal udah wajib kalian cuci, maksimal di 3 bulan harus kalian cuci AC-nya. Nah, sekalian cuci AC-nya jangan lupa sampai minta teknisinya untuk tembak si pembuangan pipanya kita. Kalau enggak nanti hitungan sebulan jamuran, lumutan, nanti malah juga jadi bocor lagi. Jadi kamu belum waktunya panggil teknisi, malah jadi panggil teknisi lagi buat untuk ngetembak si pipa drain aja. Jadi setiap cuci AC wajib banget langsung tembak pipa pembuangannya, jangan sampai lupa. Oke? Nah, sudah di akhir video, semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka.